Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Haji Sofawi yang telah ada di Jamaah Masjid Al-Wijan, kami mengucapkan terima kasih atas keleluasaan waktunya, atas kedatangan undangan dari kami. Juga jamaah Masjid Al-Wijan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan anak-anakku sekalian, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, bisa bersilaturahim kembali dalam rangka agenda buka puasa bersama. Seperti yang kita ketahui bahwa rangkaian agenda buka puasa bersama adalah agenda yang memang direncanakan oleh pengurus DKM mulai dari awal Ramadan sampai dengan hari ini. Dan alhamdulillah di minggu ini tanggal 16 April adalah di minggu keempat atau minggu terakhir agenda buka puasa bersama. Dan perjalanan 3 minggu kemarin alhamdulillah agenda sudah berjalan dengan lancar. Juga demikian, mudah-mudahan untuk agenda hari ini Allah memberikan kelancaran, Allah memberikan keistiqomahan kepada kita warga BSD untuk tetap dalam rangka thalabul ilmi, karena thalabul ilmi adalah fardhu ain bagi individu yang memang itu harus dilaksanakan. Sebelum kami memulai agenda buka puasa bersama pada minggu ini, izinkan kami menyampaikan informasi tetap terkait di agenda pembenahan untuk makam BSD. Alhamdulillah sampai saat ini pewakaf sampai dengan sore hari ini telah berjumlah 18 juta, dan kami mengucapkan terima kasih atas harta yang telah dibelanjakan di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan, memberikan balasan yang setimpal. Juga demikian, karena biaya yang akan dibebankan itu cukup banyak, kami tetap masih mengharapkan jika dari jamaah ada keleluasaan harta, ada kelebihan harta, silahkan untuk bisa mewakafkan sebagian dari harta yang dimiliki oleh warga BSD. Berikutnya insya Allah pada tanggal 27 Ramadan kami dari DKM akan mengadakan itikaf 1 malam mulai dari buka puasa bersama dengan sampai sahur bersama. Adapun nanti info resminya silahkan ditunggu di WA grup setiap RT. Itu sebagai info awal aja. Baik, para hadirin, mari kita sama-sama buka puasa bersama ini. Kita mulai dengan 8 basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti untuk pembagian konsumsi menjelang buka puasa sekitar pukul 17.50 menit, karena sekarang waktu maghrib insya Allah 17.57. Jadi nanti di sela-sela pertanyaan dipersilahkan untuk tim konsumsi dibantu dengan pemuda untuk bisa mendistribusikan konsumsi, di mana lokasi utara selatan adalah untuk pendistribusian untuk konsumsi ikhwan, sedangkan untuk pintu yang ada di belakang khusus untuk pendistribusian awat. Demikian informasi ini disampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an fi syahri Ramadan wa faradha alaihi siyam wa sunnatu alal qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna ahsanal kalam wa abyanin nizam kalamullah dzil jalali wal ikram wa khairul huda huda sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin al mutassik bi sifatil kamaliyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wajiran min ahli. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan man qama lailatul qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa balagha rasulullah habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang saya hormati, terutama Bapak Ketua DKM Bapak Haji Wawan yang saya hormati dan saya cintai, dan juga kepada para staf-staf DKM, tidak lupa yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak bisa mengurangi hormat saya terhadap semuanya. Alhamdulillah kita sudah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan atas baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para sahabat, para keluarga, dan kepada para kita hingga akhir zaman. Hadirat kaum muslimin, hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini selaku narasumber atau penasehat. Biasanya yang duduk di sini ini adalah ustadz. Biasanya duduk di depan bapak-bapak, di depan ibu-ibu yang begitu luar biasa
oleh pembawa acara disebutkan yang mengisi pada hari ini yang bertawasiah adalah Ustadz Anu, pimpinan pondok pesantren Anu. Disebutkan. Dan juga terkadang disebutkan dengan detailnya MA, MMC segala macam. Ini yang duduk di sini ternyata tidak bisa disebutkan saking tingginya. Ya biasanya duduk di sini ini penceramah Muhammad Habib misalnya, pimpinan pondok pesantren atau pengasuh pondok pesantren Nurul Ikhlas atau As-Sibyan dan lain sebagainya. Ini disebutkan juga tidak. Luar biasa kan? Tinggi berarti hebat. Bahkan kemarin dilihat di WA, biodata segala harus ada. Setiap penceramah harus ada biodata. Jadi lengkap di situ. Kalau dia pimpinan pondok pesantren, pinik pesantren, datang ke rumah saya di situ pasti ada pompes, pondok pesantren anak dan istri. Cukup. Anak dan istri. Lalu kemudian detail. Wah, hebat. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Berarti di dalam sesuatu kekurangan itu kan pasti lemah di dalam diri saya. Kekurangan tentang masalah ilmu pengetahuan, pendidikan yang sangat minim sekali bagi diri saya. Padahal coba kalau dipikir-pikir, kok kenapa harus saya yang berbicara di sini, bukan bapak-bapak, sedangkan bapak-bapak ini semuanya adalah bertitel, sekolahnya tinggi-tinggi. Saya hanya cuman S1, SD doang. Coba bapak-bapak dibandingkan dengan saya di sini, S2, S3, sarjana, ibu-ibu sarjani. Padahal tidak pantas sebenarnya, sedih. Ilmu kurang, lemah, tidak bisa berbicara di hadapan bapak-bapak, di hadapan ibu-ibu yang titelnya sarjana, yang titelnya sarjani. Tetapi saya di sini disuruh berbicara yang berjudul adalah meraih kemenangan di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya gampang saja kalau kita ingin meraih kemenangan di bulan Ramadan. Gampang. Di bulan Ramadan kan Rasul membagi di dalam 3 bagian. Yang pertama, di bagian pertama 10 pertama yaitu turunnya rahmat, 10 kedua turunnya ampunan, dan 10 terakhir adalah di situ diberikan oleh Nabi itkun minanar, terbebas dari api neraka. Berarti kita ingin kemenangan, ingin menang di bulan Ramadan.
pada bulan Ramadan 10 pertama semua umat muslim berdaftarkan diri untuk ikut berlomba. Semua umat manusia kalau dicontohkan kepada persepak bolaan mah, semua kesebelasan di hari 10 pertama itu semua ikut bermain. Sebelasan di sini, kesebelasan di sini ikut bermain 10 pertama di bulan Ramadan. 10 kedua di bulan Ramadan turunnya magfirah rada mulai lemas-lemas berguguran yang bertanding di tengah lapangan hanya yang pintar-pintar saja, hanya yang kuat-kuat saja. Imannya kuat pasti dia lanjut, tetapi imannya kalau lemah dia pasti berguguran di sana di babak yang kedua, 10 kedua di bulan Ramadan. Lalu kemudian keimanan dan ketakwaan ada terus di dalam itu. Masuklah orang-orang yang imannya kuat, ketakwaan semakin meningkat, masuk ke babak final. 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah babak final bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita pasti menang di bulan Ramadan. Di babak final Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan hadiah, sudah menyiapkan piala untuk kita. Apa pialanya? Itqun minan nar. Bebas dari api neraka. Disiapkan oleh Allah piala itu untuk siapa? Bagi orang yang mendapatkan puasa, bagi orang yang menang menghadapi atau melawan bulan Ramadan, masuk final, tak 10 terakhir. Berbagai macam metode untuk digunakan menuju final. Di 10 terakhir terkadang terus teori diusahakan bagaimana caranya untuk menang. Ada teori i'tikaf. Teorinya i'tikaf untuk mendapatkan kemenangan di bulan Ramadan. Di 10 terakhir umat muslim di seluruh dunia terkadang kalau dia ingin menang mendapatkan hasil selama bulan Ramadan, i'tikaf itu teori bahwa kita harus menang. Di dalam i'tikaf, rukun i'tikaf ini ada 4 macam. Yang pertama niat, itu rukun i'tikaf. Yang disebut i'tikaf mutlak. Niat, nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid. Ada yang sunnatan lillahi ta'ala, ada yang lillahi ta'ala. Tidak dibaca sunnahnya tidak menjadi masalah, langsung lillahi ta'ala pun tidak menjadi masalah. Sekarang pun di niatan i'tikaf tidak menjadi masalah, pahala akan datang. Sekarang niat i'tikaf, karena rukun i'tikaf itu ada 4. Yang pertama niat, yang kedua itu adalah diam di masjid. Berarti kita diam di masjid sekarang di niatan i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Pahala i'tikaf dapat, pahala mendengarkan pengajian dapat, pahala niat berguru dapat. Banyak sebenarnya pahala yang akan diraih oleh kita. Contoh seperti ini. Kalau kita niatnya dari rumah untuk mendengarkan ala kadar tawasiyah, walaupun dari ustadz yang tidak bertitel, yang tidak punya pondok pesantren, niat bagus untuk mendengarkan tawasiyahnya. Karena kata peribahasa begini, khud masofa dak makadar, ambil yang baik tinggalkan yang jelek. Silahkan kalau ada yang baik diambil, kalau ada yang jelek ditinggalkan, jangan diambil. Sedangkan di sini kita niat untuk mendengarkan tawasiyah, belajar sedikit-sedikit mencari pengalaman. Ini pahalanya sangat luar biasa.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jalasa fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wala taktubu harfan khairun laka min alfi raqabatin, kata Nabi. Jadi barang siapa yang berduduk-duduk di majlis ilmu, di tempat ilmu, tempat tausiah, tempat ceramah, tempat mendengarkan pengajian, la tamasu qalaman, tidak bawa pulpen satupun, wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun, alif atau waw atau ba, tidak, sama sekali tidak menulis. Khairun laka min alfi raqabatin, maka lebih baik daripada memerdekakan 1000 abid. Luar biasa. Duduk doang mendengarkan perkataan-perkataan ustadz, itu lebih baik daripada memerdekakan 1000 abid, 1000 haba. Kenapa demikian? Nabi telah memberikan banyak hadis-hadis targhib, bergembira kepada kita supaya umat manusia semangat. Maka diberikan hadis targhib, penggembira. Karena mencari ilmu itu adalah faridoh, faridatun. Kata Nabi, kamu thalabul ilmi faridatun, bukan fardun, bukan faridatun. Jadi faridatun itu kalau kata santri segatnya segat mubalaghah bimakna mafrudun, faridatun au mafrudun. Jadi tingkatannya di atas wajib mencari ilmu itu. Tingkatannya di atas wajib. Karena faridatun, kalau fardun baru sama wajib. Ini tingkatannya lebih tinggi. Saking wajib-wajibnya mencari ilmu, maka Nabi mengibaratkan lafadznya itu adalah faridatun bimakna mafrudun, sangat diwajibkan. Berarti titel wajib mafrudun ini adalah di atas wajib. Tapi terkadang kita ini hanya mencari ilmu itu biasa-biasa saja, padahal ini adalah hukum dari Allah, hukum yang berlaku, yang disyariatkan kepada Rasulullah. Falabdu sar'an min babi itlaqil masdar wa iradatis mil fa'il wasari haqiqatan huwallah wasari majajan huwar rasul. Ini hakikatnya hukum dari Allah, syariat yang sudah diberikan, mudah-mudahan diberikan kepada Nabi, lalu oleh Nabi dikembangbiakan, dijalankan seluruhnya syariat dari Allah, hukum-hukum dari Allah tentang wajibnya mencari ilmu. Perintah Allah. Apa kata usul fikih? Ma huwal hukmu al-hukmu khitabullah al-muta'alliq bi fa'lil mukallaf. Hukum perintah Allah yang dibebankan kepada kita semua yang balik berakal. Semua dibebankan untuk mencari ilmu, kewajiban mencari ilmu. Kenapa demikian kita dibebankan atau diwajibkan untuk mencari ilmu? Karena untuk keleluasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk supaya ibadah kita lebih sahih, ibadah kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dengan ilmu. Karena al ilmu imamul ibadah.
ilmu itu adalah pimpinan ibadah. Ibnu Ruslan mengatakan di dalam matan kitab Zubad, kata Ibnu Ruslan di dalam matan kitab Zubad yang dinazamkan seperti ini, Fakuluman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Kata Ibnu Ruslan, siapa saja orang beramal tanpa ilmu, mardudatun maka ibadahnya ditolak, la tuqbalu tidak akan diterima. Itu berarti tandanya harus punya ilmu banyak. Contoh kita mencari ilmu tajwid wajib ain. Mencari ilmu tajwid hukumnya wajib ain. Mencari ilmu hal tentang masalah ibadah, karena kata Syekh Jarnuji di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam kitab Ta'limu Ta'lim dikatakan afdalul ilmi ilmul hal, yang paling utama adalah ilmu tingkah, yakni ilmu untuk bisa mengembangbiakkan tentang masalah ibadah, berarti ilmu untuk ibadah, ilmu hal. Itu kata Syekh Jarnuji di dalam kitab Ta'limu Ta'lim. Dan juga ilmu tentang masalah agama, seandainya kita tidak bisa memiliki, bagaikan hidup tanpa arah. Hidup tanpa ilmu bagaikan berjalan tanpa arah dan tujuan. Kemana-mana mentok, mau ke sini mentok, mau ke sana mentok. Tetapi kalau kita diiringi dengan ilmu yang sudah diikat dengan hati, disimpan di dalam otak, kemanapun kita tidak akan malu, kemanapun kita tidak akan takut, karena ada yang bersama kita, yaitu ilmu. Maka kata para ulama, ta'lam fa innal ilma jayyinun li ahlihi. Bergurulah atau belajarlah kamu sekalian, fa innal ilma jayyinun li ahlihi, maka sesungguhnya ilmu akan menjadi perhiasan bagi si pemilik ilmu itu sendiri, akan menjadi perhiasan. Itu dengan ilmu. Coba kalau kita tidak punya ilmu, contoh kita ngelamar kerja saja, pendidikan hanya S1, SD doang, jauh untuk diterima. Tetapi kalau kita sudah punya ilmu, pendidikan tinggi, S1, S2, daftar atau mendaftarkan diri untuk bekerja, pasti diterima. Kenapa? Karena ilmunya ada. Tetapi kalau tanpa ilmu, begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita dites oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu fikih, dites tentang ilmu fikih berarti dipraktekkan terhadap ibadah. Dites oleh Allah tentang ilmu tajwid, dipraktekkan di dalam pembacaan Al-Qur'an. Dites oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tentang masalah bab munakahat, bab bayi, segala macam. Itu semua pasti dites oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memiliki semua itu, pasti akan tenang.
ilmu untuk menuju kesuksesan dunia dan akhirat, untuk menunjukkan kesuksesan ketakwaan dan keimanan, untuk menunjukkan keberhasilan di bulan Ramadan. Itu adalah ilmu semuanya. Tanpa ilmu itu tidak akan bisa semua. Syekh Jarnuji berpesan di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, kalau ingin berhasil mencari ilmu, kalau ingin berhasil mendapatkan ilmu, setidak-tidaknya ada 6 yang harus kita laksanakan, kata Syekh Jarnuji. Kata Syekh Jarnuji, kalau kita ingin berhasil mencari ilmu, laksanakan 6 perkara. Begini, Syekh Jarnuji itu adalah salah satu ahli syair, maka pendapat Syekh Jarnuji ini syairkan, dinadomkan dengan nadom, yaitu kalau kata santri baharnya bahar basit. Alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin. Bahar basit ya namanya. Yang musaten salaf pasti tahu bahar basit, bahar tawil, nadom. Seperti di dalam kitab Alfiyah banyak lagunya bahar basit, bahar tawil segala macam. Nah ini bahannya bahar tawil panjang. Syekh Jarnuji sambil menulis, alala tanalul ilma illa bisitatin saumbika an majmu'iha bibayanin. Ingatlah apabila kalian ingin berhasil mendapatkan ilmu illa bisitatin, terkecuali memakai 4 perkara. Saumbika an majmu'iha bibayanin, yang dikumpulkan di sini insya Allah nanti akan dijelaskan. Yang pertama, dukain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadu ustadin wa tuli zamanin. Lumayan ubar ngantuk. Yang pertama dukain, kata Syekh Jarnuji. Apa dukain? Kecerdasan otak harus dipergunakan. Kita punya otak dipergunakan untuk mencari ilmu agama. Gunakan otak. Otak kiri digunakan, otak kanan digunakan demi untuk mendapatkan ilmu, kata Syekh Jarnuji. Otak, jangan dibiarkan otak padam, karena otak tanpa dipakai akan padam. Dia akan padam dengan sendirinya, hilang. Dukain. Itu kalau ingin berhasil, gunakan semampu kita. Kecerdasan yang ada di dalam otak kita masing-masing pasti mempunyai karakternya masing-masing. Gunakan. Oh, ini mampunya ke tajwid. Tajwid. Karena kalau saya kira di kita ini rada krisis tajwid. Di BSD ini krisis tajwid. Krisis qiraatul Quran. Krisis. Maka DKI menyiapkan mingguan, yaitu tahsin.
DKI menyiapkan mingguan tahsin. Apa maksudnya? Itu supaya tajwidnya bagus, supaya tidak krisis lagi, supaya bacaan Qur'annya bagus, sehingga menjadi imam taraweh dan sholat isya tidak di luar lagi. Kenapa demikian? DKM terkadang memakai sholat isya dan taraweh itu imamnya dari luar, karena krisis tajwid, krisis pembacaan Al-Quran. Padahal di dalam ibadah itu yang paling utama adalah yang dipakai setempat terlebih dahulu, yang menjadi mukimin di BSD. Itu keutamaan tentang masalah ibadah, melaksanakan sholat wajib. Itu keutamaannya. Kenapa DKM melakukan ini? Karena tajwidnya, pembacaan Qur'annya. Iya. Ini yang sangat kita butuhkan. DKM menyiapkan validasi tentang masalah itu. Tajwid diadakan supaya kita tahu mana mad tabi'i, mana mad far'i, segala macam. Mad lajim. Coba kalau di kita ngaji Quran pakai tajwid. Tajwid bagus, makhraj huruf bagus, akan indah didengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Bagus, indah. Coba kita baru hafal Al-Baqarah saja misalnya, tidak memikirkan ilmu itu semuanya. Ilmu, pikirkan imam, makmum. Makmum ada yang rematik, ada yang penyakit, palanya lihat, pusing. Yang tidak pusing pun terkadang kalau imam bacaannya panjang mempusingkan. Apalagi yang sedang pusing. Apa artinya? Itu semuanya ilmu harus dimiliki. Tanpa ilmu acak-acakan tidak bisa menghitung. Nih, ada yang rematik, Allahu Akbar, imam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Waduh, ajumar dibaca. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ajumar yang kata rematik jadi makmum. Aduh, ajumar dibacanya panjang. Apa yang terjadi? Konsen hilang. Niat ke masjid, berangkat untuk melakukan sholat berjamaah supaya mendapatkan pahala 27 derajat, diiringi dengan tidak konsen. Kenapa? Gerak di dalam hatinya, panjang amat surat. Apa yang terjadi? Bobar. Ada kemakruhan di situ. Wa kullu makruhatun min haitsul jamaah tupawwitu fadilatas shalat.
Itu kaidah madhabnya, kaidah usul fikihnya. Gegeretak ada kemakruhan, wa kullu makruhatun min haitsul jamaah tufawwidu fadilata salat. Kurang akhirnya 27 tidak bisa diraih. Allahu Akbar. Ada berhubung bacaan terlalu panjang gini. Semua selama imam membaca surat Az-Zumar atau surat Ar-Rahman, pasar rau sudah habis di Kubak. Allahu Akbar. Waqiah misalnya, idza waqatil waqi'ah laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu basa. Wah, rau sudah diubak dalam orang makmum. Di situ koko bagus tuh. Terus BHS sebelah sana ada, cuman rada mahal BHS. Labes sudah berjalan lagi ke sana. Di sana kalau tidak sana, di sana ada baju jubah putih. Oh bagus, mantap. Habis pasar rau. Ilmu, makanya semuanya ilmu. Kalau kita ingin sukses harus dengan ilmu. Ketakwaan, keimanan, ingin sukses harus dengan ilmu. Ramadan ingin sukses harus dengan ilmu. Makanya pakai ilmunya. Iktikaf, niat iktikaf ini adalah setiap orang yang berdiam di masjid itu adalah iktikaf. Iktikaf ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang paling utama. Itu harus diiringi dengan ilmu. Lalu yang ketiga, rukun iktikaf itu adalah di masjid. Yang ketiga itu iktikaf di masjid. Tapi kalau menurut madhab Hanafi, boleh ibu-ibu melakukan iktikaf di rumah. Ya, boleh. Itu yang keempatnya adalah rukun iktikaf, yakni orang yang beriktikaf. Itu ya, dukain, wahirsin, wastibarin, wabulgotin. Ini baru dukain ini. Waktu sudah habis. Baru otak yang harus kita pegang kalau ingin berhasil mencari ilmu. Terus kemudian terakhir kedua saja, wahirsin. Kita harus bersemangat mencari ilmu. Semangat, jangan loyo, jangan pantang mundur. Semangat demi untuk keberhasilan dan ilmu tidak berat dibawa. Mudah-mudahan dengan ilmu semua akan mulus, ibadah kita mulus, diterima oleh Allah, Ramadan kita mulus, dan akhirnya kita mendapatkan yakni pahala dari Allah, yakni hadiah itqu minanar. Kita semua terbebas daripada api neraka. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas segala kekurangan mohon maaf dan maklum. Dari taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Syafawi yang telah memberikan materi. Ini masih ada sisa waktu 7 menit lagi. Kami memberikan kesempatan kepada jamaah, silakan apa yang tadi diperoleh itu tanyakan kepada kita, silakan. Adakah yang mau bertanya? Iya, Pak. Ya, terima kasih. Ini langsung. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Haji, menyangkut masalah ilmu dari bagaimana hukumnya misalnya yang tadi kan disinggung masalah imam tadi ya. Kalau satu mungkin imamnya fasih, cuman dia padam sehingga konsentrasi akan mengganggu. Atau yang kedua, di jamaah tersebut kemungkinan untuk bacaan atau tafsirnya itu banyak yang kurang fasih Pak, sehingga ada yang tidak mau maju sebagai imam tadi. Nah, bagaimana
Oke, terima kasih kepada Pak Toto. Ini terkait tentang masalah kekurang pasehan ya. Terkait kekurang pasehan tentang masalah bacaan imam. Memang yang pertama imam itu harus fasih bacaannya, makhraj huruf, supaya dalam kefasihan makhraj tersebut tidak bisa merubah terhadap makna daripada yang dibaca tersebut. Contoh, misalnya alif dengan ain saja itu salah satu hampir bersamaan. Misalnya an, sama sekali tidak ada perbedaan mana alif dan mana ain. An, jelas rubah terhadap makna. Payam tulu sholatuhu, batal. Tetapi kalau tidak merubah terhadap makna, salah satu kefasihannya kekurangan makhraj, tidak rubah terhadap makna yang dibaca, terutama Fatihah, maka tidak batal sholatnya. Tetapi tadi saya katakan hukumnya wayukrahu, makruh hukumnya. Nah di situ setelah kemakruhan datang tupawitu di atas sholat, maka berkurang pahala sholat dari 27 tidak bisa diraih, dikurang 10%. Itulah memang kefasihan harus, makanya kita dianjurkan untuk terus mencari ilmu tentang masalah tajwid supaya jadi imam itu fasih. Karena yang paling utama kefasihan, yang kedua itu adalah yang paling banyak dia hafalan, yang ketiga akhlakul karimah, akhlak juga harus dipakai. Itu mungkin itu saja yang saya sampaikan. Langsung aja dibimbing doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu buka puasa telah tiba. Mulai kan? Hah? Barade? Belum. Biar doa sebentar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah ajmain. Amin amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya rabbana lakal hamdu ya ma'bud kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli salatan tunjina bi ajal ahwali wal afat wa taqabbil jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubalighuna salawat min jami'il khairatil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lihamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa takhusu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kajian dan barusan ditutup dengan doa